Kalau kita bicara kapan saya mulai usahanya, itu 2015 melihat potensi alam yang ada Gabudahan itu kopi. Dulu itu petani menjual masih cherry, tidak ada olahan. Nah, saya berpikir, kenapa kalau ini kan peluang, kenapa kita tidak ambil peluang itu? Kalau saya bikin teman-teman kelompok bikin olahan dari hasil kopi yang tadinya petani dijual hanya cherry. Kita di sini di Papandak mencoba mengolah kopi sampai ke siap seduh. Tertarik karena kayak gini, di wilayah Garut itu identik dengan kopi. Kopi kan ada dari Papandayan, dari Cipura, dari Guntur. Nah, kemudian dari Gabudahan belum ada nih yang mencoba menjual kopi siap seduh. Makanya saya tertarik, saya mencoba peluang untuk memunculkan karakter kopi yang ada di Gabudahan. Akhirnya saya memberanikan bikin sebuah produk namanya kopi Papandak. Ya. Kalau metodenya sih seperti biasa. Kalau pengolahan kopi itu kita beli cherry atau kita tarik dari kelompok tani cherry. Buah cherry, tahu kan cherry kopi? Yang merah itu mungkin ada di itu, ayam dulu merah itu mungkin di intinya. Kita kalau merah gitu, kemudian digiling di proses pulper. Pada itu dibuang kulit itu dibuang kulit warna pakai mesinnya sebelum mesin pulper. Nah, setelah itu di fermentasi di dalam air sekitar 36 atau 26 jam lah dalam air mengalir gitu. Kemudian setelah itu proses pencucian, kemudian pengeringan. Setelah kering dijemur, kebetulan ada jemurnya di bawah itu solar dryer dam, solar dryer tempat moe lah, nggak betere gitu. Dijemur gitu kan, cuma tere itu pakai alat deh. Nah, setelah kering dimasukkan ke mesin pulper, mesin huller, heller, yang biasa di heller, di pulper. Jadi di alat kulit kering kulit tanduk kering dulu dia di alat dilaan. Jadi siga beas air nate karena sate bangsal siga bangsal gitunya. Nah, terus di heller siga beas. Kalau di kopi mana namanya bean. Jadi green bean. Setelah itu kemudian masuk ke tahapan roasting. Mesin sangrai itu. Penyangrai lah paling rata-rata 15 menit sampai 20 menit penyangrai di sana. Kemudian setelah itu sudah disangrai, sudah matang, kemudian disimpan, diistirahatkan. Karena kalau langsung dihaluskan itu aromanya tidak akan terasa. Jadi diistirahatkan dulu, kira-kira minimal 24 jam sih. Setelah itu, setelah diistirahatkan, kemudian digiling, dihaluskan, kembali digiling lagi. Digiling lagi seperti ini, digiling seperti ini, kemudian dikemas, dijual. Siap saji gitu. Kalau sudah disimpan dan dikeringkan atau digiling, siap saji gitu. Kalau supplier bahan baku sih jelas petani kopi. Kebetulan kan ada juga binaan petani dibina seperti kumaha cara mengelola tanaman kopi. Dan juga sama dengan LMDH dari Gabudahan untuk mendapatkan dari yang terbaik bagaimana proses penanaman sampai tambak ikan. Karena kan si karakter petani kalau metik sagawaya lupa gitu. Padahal kan seperti itu mah. Nah, kan kalau untuk olahan biar terasa aroma cherry berem gitu metik. Jadi dipilih sudah asal petik. Untuk kemasan, kalau untuk kemasannya saya beli. Ada sih yang kemasan beli online atau offline ada. Cuman untuk desainnya
saya desain sendiri. Misalkan lah santena bisa kalau komputer gitu, jadi ngutik-ngutik kumaha desain logo. Kebetulan kan ini bukannya saya ideal ya, tapi saya makan mencoba mengembangkan potensi yang dari lingkungan. Karena kan rumah saya, kemudian petaninya dekat dengan Gunung Talaga Bodas. Saya mencoba untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa di Talaga juga ada kopi. Tidak hanya di Guntur atau di Papandayan, karena Talaga juga punya kopi. Itulah, jadi saya untuk saat ini menggunakan kopi yang ditanam dari Gunung Talaga Bodas. Misalnya itu, ini kan gini, saya kan punya petani binaan sih, petani binaan 1 orang. Nah di sana saya mulai mengedukasi mereka bagaimana cara mengelola gitu, mengolah kopinya, kemudian cara petiknya, itulah. Jadi kita melakukan pembinaan, pendekatan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengolah kopi, cara memetik dan sebagainya supaya kopi yang dihasilkan itu punya karakter tersendiri gitu. Data supplier. Untuk yang pertama ada kopi Arabica. Kopi Arabica berasal dari kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok LMBH Talaga Bodas. Lalu yang kedua ada kopi Robusta. Kopi Robusta pun sama seperti kopi Arabica, supplier utamanya yaitu kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok LMBH Talaga Bodas. Supplier relationship model. Dari hasil wawancara kami dapat menyimpulkan model hubungan supplier pada kopi Papandak menggunakan model Harvest. Karena owner kopi Papandak menerima bahan baku berupa biji kopi dari pemasok yaitu kelompok-kelompok tani. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari wawancara bersama UMKM Kopi Papandak Arabica Talaga Bodas, yaitu untuk tahun berdirinya UMKM ini berdiri tahun 2015 dan didirikan oleh Bapak Herdiana. Adapun untuk proses produksi seperti kopi-kopi pada umumnya yaitu melalui proses digiling. Adapun untuk supplier bahan baku dari UMKM Kopi Papandak Arabica Talaga Bodas ini mempunyai supplier inti yaitu dari kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok LMBH Talaga Bodas. Adapun kiat-kiat yang dapat Bapak Herdian untuk mendapatkan supaya terpercaya yaitu membina petani ataupun membina seluruh kelompok tani yang berada di daerah Talaga Bodas agar dapat mengedukasi dan dapat juga tahu bagaimana cara memetik, memilih, merawat dan lain-lain dalam tanaman kopi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.